Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya kita sempat menyinggung sedikit juga ya, bahwa dalam Islam itu tidak hanya kita belajar ilmu tapi juga belajar adab. Ya. Bahkan dalam adab itu ada 3/4 Islam di situ. Ya. Coba lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengajarkan kita tentang bagaimana kita berinteraksi kepada Nabi. Interaksi kepada Nabi itu dalam Al-Quran lebih banyak adabnya dari ilmunya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suaramu di atas suara Nabi. Musta'nisina li hadithin. Kalau kamu diundang oleh Nabi ke rumahnya, kemudian selesai hajatmu, jangan lama-lama tapi segera pergi. Karena Nabi akan terganggu kalau kamu terlalu lama berdiam di rumahnya. Itu kan adab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nah, ini ingat peringatan kepada kita bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu, ya. Al-haq, kebenaran itu dari Tuhanmu, bukan dari kehebatanmu, bukan dari ilmumu, ya. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah ada keraguan, janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Ini untuk kita ya, bukan buat Nabi. Kalau Nabi itu nggak pernah ragu. Walikulli wijhatun wa muwalliha fassabiqul khairat. Dan bagi setiap kaum itu ada kiblatnya. Mereka masing-masing menghadap kiblatnya. Fassabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sebagian ulama mengatakan yang dimasukkan dengan al khairat di sini adalah as-shalah. Karena ini ayat yang berbicara rangkaian tentang kiblat. Maka al-khairat di sini yang dimaksudkan adalah as-shalah. Kenapa as-salat disebutkan dengan al-khairat? Al-khairat itu artinya beragam kebaikan. Karena memang kata ulama, salat itu satu, tapi isinya adalah 1001 kebaikan. Karena itu dalam Islam kan sangat ya ditekankan kita untuk bersegera laksanakan sholat, menjaga sholat 5 waktu kita sesuai dengan waktunya. Kalau kata ulama kan, kalau dalam mazhab Syafi'i itu as-sholatu awwala waqtiha, yang paling afdal itu di awal waktu. Kalau mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Hanafi itu al-afdal itu adalah di akhirnya gitu ya. Karena itu yang waktu wujub kata mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Maliki itu dibedakan. Kalau subuh, kemudian maghrib, nah itu awal waktu. Kalau isya, yang paling afdol itu 1/3 malam terakhir, ya, karena ada hadis Nabi. Jadi kalau subuh itu awal waktu karena ada hadis dari Sayyidah Aisyah ya, menggambarkan bagaimana subuh itu begitu datang subuh langsung semua ke masjid gitu. Itu artinya bahwa yang paling afdol itu di awal waktu. Demikian pula sholat maghrib, ya. Karena dalam hadis banyak disampaikan bahwa Rasulullah SAW idza gharabatis syamsu, nah gitu, begitu masuk waktu langsung sholat maghrib tuh, subuh sama maghrib. Tapi kalau isya itu ada cukup banyak riwayat di mana Nabi SAW sholat isya pada 1/3 malam terakhir, di riwayat yang lain setengah malam yang terakhir di atas jam 12. Lalu Nabi mengatakan kalau saja la yashukku ala ummati, kata beliau, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan untuk isya pada waktu ini, gitu kira-kira. Maka sebagian ulama mengatakan isya itu yang afdol dimundurkan bagi yang yakin bisa melaksanakannya. Tapi jangan dimundurkan kalau nggak yakin. Dia nggak pernah bangun malam, terus nanti udah isya di atas jam 12, nggak pernah bangun malam. Ya bangunnya subuh, nggak boleh itu. Tapi kalau yakin, mampu, nah, bagus. Lewat tengah malam, ditakhir isya itu bagus. Tapi bagi yang ragu, bisa tahan enggak nanti sampai tengah malam, atau bisa bangun malam enggak?
maka dia harus sholat isya pada waktu dia mampu itu. Sebaiknya dia di awal waktu. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama ya, bahwa pelaksanaan dari sholat itu disesuaikan dengan keadaan masing-masing ya. Jadi kalau kita melihat ada orang sholat di awal waktu, bagus. Tapi kalau ada orang sholat di tengah waktu, jangan disalahkan juga ya. Dia punya mazhab yang diakui juga dalam Islam ya. Bahkan kalau mazhab Hanafi itu subuh itu isfiror ya. Jadi sudah agak-agak terang sedikit gitu. Sedikit ya. Sholat di situ dia. Itu afdol katanya. Jadi isfiror, sudah mulai ada merah-merah kelihatan langit itu ya. Nah, itu. Jadi kalau ada orang sholat isfiror jangan disalahkan ya. Mungkin dia pengikut mazhab Hanafi gitu. Bukan mazhab Hanafi tapi begitu terlambat bangun dia ngaku mazhab Hanafi gitu ya. Tidak apa-apa juga lah. Yang penting sholat ya dalam waktunya. Nah, itu fastabiqul khairat di sini kata para ulama, fastabiqu di situ merujuk kepada bersegera di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, cuman memang begini, kan ada ya, misalnya lagi kuliah ya, atau lagi ngaji nih, misalnya lagi ngaji, kebiasaan pada saat mengaji itu ya, ustadznya itu katakanlah misalnya dia mengaji sampai jam 1 zuhur ya. Sedangkan zuhur itu kan sampai jam 1 siang, sedangkan zuhur itu kan masuk jam 12 lewat 10 misalnya hari ini ya, atau lewat 9. Jadi guru itu sudah menyuruh murid-muridnya, nih anak-anakku, kita nanti ngaji ini sampai jam 1 ya, begitu selesai jam 1 kita sholat berjamaah gitu. Dah, jalan terus. Tiba-tiba ada yang baru ikut ngaji. Dia ikut ngaji di situ pengajian. Begitu azan dia keluar, pergi dari pengajian itu. Sholat dia sendirian di belakang. Bagus nggak yang begitu? Ini pertanyaan, bagus nggak yang begitu? Bagus nggak? Nih coba kita lihat ya. Sholat di awal waktu itu bagus ya. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak berlaku mutlak. Artinya kebagusannya itu tidak mutlak. Buktinya apa? Tadi ada hadis Nabi, Isya pertengahan malam. Keafdolan dari sholat awal waktu itu tidak mutlak. Tapi keafdolan sholat berjamaah itu mutlak dibanding dengan sholat sendirian. Paham kan bapak-bapak ya? Sehingga ketika orang itu lagi belajar, sudah disepakati biasanya nanti sholat berjamaah setelah selesai, nanti kemudian jam 1 lah katakan sholat zuhur berjamaah, tapi kemudian dia mengejar afdolnya awal waktu, dia keluar dari situ, dia sholat sendirian. Kata ulama itu salah. Bukan salah dalam arti tidak sah, tapi dia rugi. Kenapa? Karena afdolnya berjamaah itu maklum, sedangkan afdolnya awal waktu itu majhul. Dalam arti afdolnya jamaah itu sudah disepakati oleh semua, hadisnya jelas, keutamaannya jelas, sedangkan afdolnya awal waktu yang katakanlah keafdolannya, kalau kita bisa istilahkan analogkan 50%, dia tinggalkan yang keafdolannya 100%. Makanya kalau kita di pengajian-pengajian dulu di Kairo sana itu ya, tidak suka masyayikh itu kalau melihat ada Allahu Akbar, Allah terus satu keluar, tunggu selesai lalu berjamaah sama-sama dengan syekhnya. Itu jelas 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Daripada keluar lalu sholat mengejar awal waktu tapi dia sendirian, lalu yang dia kejar itu bukan sesuatu yang keafdolannya mutlak. Itu dalam Islam kita harus hati-hati. Jadi jangan begitu azan langsung pergi,
Padahal di situ ada majelis ya, yang sudah ada adabnya, yang sudah ada caranya. Dan jangan lupa menuntut ilmu juga keutamaan. Kenapa kok ada ustadz tetap ngajar padahal sudah azan katanya? Kenapa? Pak, ustadz itu sudah punya kebiasaan dengan santrinya. Dia mengajar, memang jamnya, terus nanti begitu selesai mereka berjamaah. Jadi kadang-kadang kita harus hati-hati dalam sikap keagamaan kita. Perlu kita tanya dulu, perlu menyelami dulu, supaya jangan merasa diri paling soleh, paling. Justru menimbulkan pertanyaan bagi yang lain. Ya. Lagi asik ngaji gitu, terus begitu azan gitu, terus bangun sendirian dia, pergi. Kaget semua kan. Padahal ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar. Rasul, belajarlah, mengajilah, dan pastikan pada saat mengaji itu ada sikap kerendahan hati dan ketenangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya kita sempat menyinggung sedikit juga ya, bahwa dalam Islam itu tidak hanya kita belajar ilmu tapi juga belajar adab ya. Bahkan dalam adab itu ada 3/4 Islam di situ. Ya. Coba lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengajarkan kita tentang bagaimana kita berinteraksi kepada Nabi. Interaksi kepada Nabi itu dalam Al-Quran lebih banyak adabnya dari ilmunya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suaramu di atas suara Nabi. Musta'nisina li hadithin. Kalau kamu diundang oleh Nabi ke rumahnya, kemudian selesai hajatmu, jangan lama-lama, tapi segera pergi. Karena Nabi akan terganggu kalau kamu terlalu lama berdiam di rumahnya. Itu kan adab. Ketika bicara tentang hubungan kita kepada Rasulullah SAW, Al-Quran itu jauh lebih banyak bicara tentang bagaimana beradab yang baik kepada Nabi dibanding dengan hal-hal yang lain. Karena itulah kemudian Nabi SAW diberikan oleh Allah itu sifat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada pada akhlak yang mulia. Akhlak itu kan adab. Wallahu a'lam bishawab.